Jumpa lagi di channel Simple Trader Saham. Oke, di kesempatan kali ini saya akan coba mereview pergerakan saham dari sektor infrastruktur. Di sini ada 4 saham yang akan coba kita review. Yang pertama ada saham dengan kode WSKT, kemudian PTPP, PPRE, dan yang terakhir saham dengan kode ADI. Oke, langsung aja kita ke pembahasan saham yang pertama. Di sini ada saham dengan kode WSKT. Pada hari Jumat kemarin, pergerakan saham WSKT berhasil menguat 9,55% di harga penutupan 344. Nah, di sini kenaikan harganya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Nah, kalau misalkan kita lihat di sini, pergerakan saham WSKT berhasil break dari area garis moving average 20, teman-teman, garis warna biru nih. Ini tentunya menarik karena pergerakan saham WSKT ini berpotensi dia akan melanjutkan kenaikannya. Secara tren, WSKT ini sudah mulai masuk di fase uptrend ya teman-teman ya, karena dia sudah berhasil menembus area MA20 yang awalnya merupakan resistance yang cukup kuat, saat ini berubah menjadi support teman-teman. Oke, kita bisa cek di broker transaksi apakah WSKT ada akumulasi atau sebaliknya. Oke, jelas sekali di sini ada akumulasi ya teman-teman ya di saham WSKT. Kalau misalnya kita amati ada 5 broker teratas, ini ada BK, YP, LG, AK, dan XC yang melakukan akumulasi pembelian di harga rata-rata kisaran 324 hingga 336 teman-teman ya. Nah, ini cukup menarik. Nah, di sini target pergerakan saham WSKT ini ada di range harga kisaran 382 teman-teman. Oke, area sini. Di area ini merupakan area resistance yang mana kalau misalnya kita lihat di sini ada garis moving average 60 teman-teman, garis warna silver. Oke, ini menarik teman-teman ya. Oke, di sini kita bisa melihat ada area support dari garis MA20 di kisaran harga 322. Jadi kalau misalnya teman-teman ingin entry posisi di saham SKT, teman-teman bisa memanfaatkan adanya area support di kisaran area sini teman-teman ya. Oke, kisaran harga 322 hingga 330 teman-teman. Jadi selama dia masih bertahan di atas garis MA20 ini masih cukup oke, dan dia mampu bertahan di uptrendnya. Tapi kalau misalkan dia jebol dari garis MA20 ini, maka tren akan berubah dan dia akan melanjutkan fase downtrendnya. Jadi selama masih bertahan di atas MA20 masih cukup oke teman-teman ya untuk pergerakan saham WSKT. Oke, next kemudian ada saham dengan kode PTPP. Oke, PTPP ini juga menarik teman-teman ya. Hari Jumat kemarin dia mampu bertahan di atas garis MA20 teman-teman. Jadi secara tren ini sudah masuk di fase uptrend. Kenaikannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Di sini menarik ya teman-teman ya. Kita bisa cek di broker transaksi untuk saham PTPP apakah ada akumulasi atau distribusi. Oke, di sini jelas sekali ada distribusi ya teman-teman ya. Ini buyer dan seller ini masih didominasi oleh seller. Ini ada 3 broker yang paling atas ini ada ZP, AZ, dan IF. Dia melakukan penjualan yang cukup banyak dibandingkan dengan broker-brokernya lainnya. Oke, dengan melihat ini adanya distribusi, maka di sini kita bisa memanfaatkan area support ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya dia koreksi, teman-teman bisa coba entry buy teman-teman. Nah, tentunya di sini masih cukup oke ya. Karena dia masih ada di garis MA20 teman. Di area sini untuk area buy-nya kisaran harga 660 hingga 675 teman-teman. Oke. Jadi selama pergerakannya dia masih ada di atas MA20 ini, saham PTPP ini masih cukup oke untuk diperhatikan teman-teman ya. Namun kalau misalkan dia ternyata jebol dari garis MA20, misalkan dia jebol di area harga 650, maka teman-teman lebih baik keluar terlebih dahulu teman-teman ya. Karena dia kalau misalnya dia jebol dari harga 650, maka dia akan berpotensi melanjutkan penurunan teman-teman, dan tren dia akan berubah menjadi downtrend. Oke. Nah, di sini kalau misalkan kita lihat ada area garis moving average 60 teman-teman, garis warna silver ini. Ini ada area taking profit untuk saham PTPP teman-teman ya, area sini. Oke. Jadi teman-teman bisa melakukan swing trade di saham PTPP ya teman-teman untuk di hold selama beberapa hari ke depan. Oke, next kemudian ada saham dengan kode PPRE. PPRE. PPR ini juga menarik. Kemarin dia berhasil menguat 5,26% di harga penutupan di 120.
Di sini dia mampu bertahan di atas garis MA20 teman-teman ya. Yang awalnya MA20 ini adalah resistance yang cukup kuat. Saat ini dia berubah menjadi support teman-teman. Nah, kenaikan dari saham PPR ini juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume teman-teman. Kita lihat volume pada hari Jumat kemarin ini cukup signifikan ya teman-teman ya, kalau dibandingkan dengan volume selama beberapa hari ke belakang teman-teman. Kita bisa cek untuk broker transaksi saham PPRE apakah ada akumulasi atau distribusi. Oke, PPRE. Oke, di sini kita melihat adanya distribusi di saham PPRE. Ini broker dengan kode YP yang melakukan penjualan yang cukup banyak dibanding dengan broker-broker yang lainnya. Ini buyer dan seller ini masih didominasi oleh seller teman-teman ya. Oke, kita kembali ke chart. Nah, kalau misalkan ada distribusi tadi, bagi teman-teman yang ingin entry posisi di saham PPRE, teman-teman bisa manfaatkan kalau misalkan besok hari Senin ada koreksi. Nah, di sini kita melihat ada area buy di area garis support MA20 teman-teman, area sini. Nah, di kisaran harga 116 hingga 117-an teman-teman. Ini area buy yang cukup menarik dan resikonya juga cukup kecil teman-teman ya. Jadi kalau misalkan dia jebol dari MA20, misalkan dia ada di harga 114, maka teman-teman bisa keluar teman-teman, karena dia udah jebol dari MA20. Namun kalau misalkan dia masih bertahan di atas MA20, maka dia akan berpotensi akan menguji area resistance. Di sini kita melihat ada garis MA60 teman-teman ya, di range harga kisaran 128 teman-teman. Area sini. Oke. Ini masih cukup menarik. Secara tren saat ini saham PPRE dia udah mulai masuk di fase uptrend teman-teman ya. Oke. Oke, next kemudian ada saham dengan kode ADI. Oke, ADI. Ya. ADI juga menarik teman-teman. Pada hari Jumat kemarin pergerakan saham ADI dia berhasil menguat 5,19% di harga penutupan di 486. Ini kenaikannya juga terkonfirmasi dengan adanya kenaikan volume. Secara tren ADI ini udah masuk di fase uptrend kan, dia berhasil close di atas garis MA20 teman-teman. Jadi ini cukup menarik teman-teman ya. Nah, di sini kita juga perlu perlu kita waspadai adanya area resistance atau area taking profit. Ini ada garis MA60 di kisaran harga 494 teman-teman ya. Area sini. Oke. Jadi ini sangat dekat area resisten dengan harga penutupan kemarin. Jadi kalau misalnya kita lihat pergerakan saham seperti ini dan dia dekat dengan area resisten, teman-teman bisa memanfaatkan momentum untuk scalpingan ya di open market teman-teman. Nah, kalau misalkan dia berhasil close di atas garis MA60, misalkan dia bertahan di atas garis MA60 di harga kisaran 500-an, maka teman-teman bisa melakukan pembelian teman-teman ya. Karena dia akan berpotensi akan melanjutkan kenaikannya ke area resisten di garis MA100 ini. Garis warna orange ini ada area garis MA100 di kisaran harga 560-an teman-teman. Oke. Area sini. Jadi kita bisa lihat hari Senin besok kalau dia berhasil close di atas harga 500, maka teman-teman bisa masuk. Tapi kalau misalkan dia ternyata turun, dia nggak mampu menembus, nggak mampu break dari harga 500 di MA60, teman-teman bisa menunggu di area support berikutnya, karena dia akan berpotensi turun menguji area support di kisaran harga sini. Kita kasih area kotak ini teman-teman di garis MA20 di 450-an, 452 hingga 458 teman-teman. Jadi kalau misalkan dia besok dia nggak mampu berhasil break dari garis MA60, maka dia akan berpotensi turun teman-teman. Tapi kalau misalnya dia berhasil close di atas garis MA60, maka dia akan melanjutkan kenaikannya dengan menguji area resistance di garis MA100. Untuk saat ini secara tren ADI ada di fase uptrend. Oke. Kita bisa cek di broker transaksi untuk ADI ini apakah ada akumulasi atau distribusi. Oke. Oke. Akumulasi ya teman-teman ya. Ini buyer dan seller ini masih didominasi oleh buyer. Di sini kita bisa melihat ada 4 broker. Yang paling atas ini ada AK, BK, DR, dan CC yang melakukan akumulasi pembelian di harga kisaran 477 hingga 484 teman-teman.
Jadi ini masih cukup menarik teman-teman ya. Ini ada akumulasi. Dan mudah-mudahan besok hari Senin Adi berhasil close di atas garis resistance EMA 60. Jadi dengan melihat kondisi seperti ini, teman-teman bisa memanfaatkan trading cepat pada saat open market ya teman-teman ya. Begitu cuan, teman-teman bisa merealisasikan keuntungan tersebut. Oke, mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Apabila ada hal yang ingin tanyakan terkait dengan review saham lainnya, teman-teman bisa tulis di kolom komentar yang ada di bawah. Oke, terima kasih dan sukses selalu.